Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang saya Pendeta Eko Yohanes bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk mengali firman Tuhan secara berkala. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga Yesus. Kita tahu keluarga adalah satu bagian penting dalam sebuah kehidupan. Penelitian di Austin dari University of Texas menunjukkan bahwa hubungan antara keluarga dan kebahagiaan melebihi uang atau harta benda. Artinya adalah kualitas ikatan keluarga itu penting dalam kebahagiaan dibandingkan dengan keuangan, harta, dan pendapatan pribadi. Pada tahun 1978, Bailon and McLear mendefinisikan keluarga sebagai dua individu atau lebih yang hidup di dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka melakukan interaksi antara individu dengan individu yang lainnya dan mereka mempunyai peran masing-masing. Tidak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini sendiri, ditinggalkan keluarga, tidak mempunyai sanak famili, tidak punya kerabat, atau bahkan Bapak Ibu Saudara telah ditinggal pergi oleh seseorang yang saudara kasih. Mungkin ada di antara saudara adalah orang-orang yang merindukan sosok ayah atau sosok ibu. Saudara merindukan bagaimana memiliki sebuah keluarga, memiliki kakak, memiliki adik. Atau Bapak Ibu Saudara hari ini sedang bergumul tentang keluarga. Atau ada di antara Bapak Ibu adalah orang-orang yang ditinggal oleh keluarga saudara, dibenci oleh keluarga saudara karena Bapak Ibu Saudara memilih dan memutuskan untuk memilih Yesus Kristus. Atau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tua saudara. Kakak atau adik saudara juga memutuskan untuk tidak mengakui Bapak Ibu Saudara sebagai sebuah keluarga. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga Yesus Kristus. Siapakah sih keluarga Yesus dan bagaimana keluarga Yesus itu? Kita akan baca di Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. LAI memberikan sebuah tema, Yesus dan sanak saudaranya. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Haleluya. Sebelum kita menggali firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa, minta Roh Kudus mengajar kita secara pribadi. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Bapa berikan, untuk kami boleh menggali firman-Mu. Roh Kudus ajar kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa mau atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah seperti yang Bapa pandang baik atas hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita ketahui bahwa kemarin waktu kita berbicara tentang Yesus dan Beelzebul, keluarga Yesus memperkatakan bahwa Yesus adalah seorang yang tidak waras di hadapan muka umum. Mungkin karena itulah ibu dan sanak saudara Tuhan Yesus datang kepada Yesus, tidak mengambil dia dari kerumunan banyak orang. Mungkin ingin membawanya pulang dan menyuruh dia untuk beristirahat dari jela lelah mengajar banyak orang. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-33, waktu Yesus berkata, "Siapakah ibuku dan siapakah sanak saudaraku?" Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu yang tidak hormat kepada ibunya.
Tapi sebaliknya bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa hubungan dari sebuah keluarga itu tidak hanya sekedar dibangun dari hubungan darah. Seperti yang didefinisikan oleh Bailon dan McLear, dia menyebutkan bahwa mengadopsi seorang anak itu juga bagian dari membangun sebuah hubungan. Bisa dikatakan sebagai sebuah keluarga. Jadi untuk menjawab siapakah keluarga Yesus itu, Yesus memberikan sebuah pernyataan di ayat yang ke-34 dikatakan bahwa ia melihat kepada orang-orang yang duduk sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, entah apapun keadaan saudara sekarang, jika Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki kerabat, tidak lagi memiliki saudara, atau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang telah ditinggal oleh bapak atau ibu, saudara ada sebatang kara di dunia ini sebuah kabar baik buat Bapak Ibu Saudara, bahwa Alkitab mencatat, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Hal ini menciratkan bahwa ia mengakui bahwa saudara adalah keluarga Yesus. Saudara dan saya adalah menjadi bagian dari keluarga Yesus. Secara daging kita tidak dilahirkan dari ibu yang sama, tetapi secara roh kita memiliki sebuah hubungan. Yesus telah mengangkat kita menjadi anaknya. Karena itulah kita layak diperkenankan untuk memanggil dia sebagai Bapa. Betapa luar biasa dan bahagianya setiap kita hari ini, saudara dan saya, memiliki Bapa yang luar biasa. Bapa surgawi yang memiliki seluruh dunia ini. Saya tidak hanya sedang berbicara tentang betapa kaya, tapi juga betapa hebat, betapa dalam kasihnya, betapa luar biasa kasihnya atas hidup setiap kita. Sampai ia rela memungut kita dari sampah, dari lembah dosa menjadi anaknya. Jadi jangan bersedih hati, jangan termurung, jangan terpukul ketika kita sudah tidak lagi memiliki keluarga di dunia ini. Kita punya Bapa di surga yang mengakui kita sebagai anaknya. Kita tidak sendiri menjalani hari-hari kita. Kita punya Bapa dengan rancangan terbaik Bapa atas hidup kita. Dan saya percaya rancangannya Bapa atas hidup kita itu adalah rancangan kebaikan, rancangan yang mendatangkan hari depan penuh dengan pengharapan. Kita tidak sendiri. Bapa kita tidak meninggalkan kita hari ini. Dimanapun posisi Bapak Ibu Saudara sekarang, ia berada dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Ia berada dekat dengan kita. Ia merindukan memeluk kita erat-erat. Ia menanti-nantikan kita kembali manakala kita sedang terjatuh dalam lumpur dosa. Kita tersesat dalam setiap jalan. Bahkan kita adalah orang-orang yang tidak tahu jalan keluar. Hari ini Bapa mengharapkan kita untuk kembali ke rumah. Ia menanti kita, ia merindukan kita. Saudara dan saya tidak sendiri. Secara daging kita tidak punya kerabat, tapi secara roh kita punya keluarga yang luar biasa. Ditekankan di ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jika Bapak Ibu Saudara masih meragukan bahwa kita adalah keluarga Allah, saya beritahu buat saudara bahwa Yesus yang rela mati buat Bapak Ibu Saudara ingin memulihkan hubungan kekerabatan ini. Yesus yang rela menanggung setiap dosa dan kesalahan kita, mencucurkan darahnya supaya setiap kita diperlayan untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Darah itulah yang hari ini sedang mengalir dalam diri saudara dan saya. Darah itulah yang mempersatukan setiap kita. Kita punya DNA surgawi. Kita layak menjadi anak-anak kerajaan surga. Sebab kita meyakini bahwa Kristus
telah menebus kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Alkitab mengatakan bahwa Yesus, anak Bapa di surga, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan kata lain bahwa Yesus adalah kerabat kita. DNA yang dipunya oleh Yesus sama seperti DNA yang kita punya hari ini. Kita satu. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Tugas kita adalah hidup dalam kehendak Allah. Sama seperti Yesus adalah gambaran Allah, kita harus hidup serupa dalam gambaran Yesus. Itulah keluarga Yesus Kristus. Saudara dan saya hari ini bukan lagi orang asing. Kita keluarga. Sebab Bapa kita Yesus Kristus. Saudara kita Yesus Kristus. Ada DNA surgawi. Kerajaan Allah yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu berlakulah menjadi anak-anak raja. Dengan hidup menurut kehendak Allah, supaya orang lain boleh melihat bahwa kita memiliki hubungan dengan surga. Kita anak Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk pengakuan ini. Kami percaya Engkaulah Bapa kami. Kami menjadi bagian dari kerajaan surga. Kami percaya ada DNA ilahi atas hidup kami. Bukan DNA sakit penyakit. Ada Tuhan yang ada dalam hidup kami. Dan kami di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau melayakkan kami memanggil Engkau Bapa dan berhak atas setiap kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa meminta datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, atas pekerjaan kami, atas bisnis kami, atas pelayanan kami, atas keluarga kami. Kami berdoa kasih-Mu meluap-luap atas hidup kami. Terus tuntun dan tolong kami untuk hidup dalam setiap kebenaran dan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyerahkan seluruh aktivitas kami Tuhan dalam tangan Tuhan. Terjadilah seperti yang Bapa pandang baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. See you.